Horas, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita berjumpa lagi di acara video podcast HKBP Bumi Anggrek. Pada episode kali ini kita akan berbicara kembali mengenai remaja. Nah, kalau episode sebelumnya kita sudah berdiskusi atau berbicara dengan pendamping remaja, nah kita sekarang saat ini berdiskusi dengan remajanya. Jadi dengan kalau dulu adalah episode sebelumnya adalah dengan pendampingnya, nah ini kita berbicara langsung dengan remajanya. Dan kesempatan kali ini saya atau kami sudah mengundang dari Ketua Seksi Remaja HKBP Bumi Anggrek. Nah, bagaimana perbincangan kami? Ikuti diskusi kami selanjutnya. Oke, terima kasih sudah hadir Rafli. Saya bilangnya apa ya ini ya? Rafli. Selaku dia Ketua Seksi Remaja di HKBP Bumi Anggrek. Iya, Oke, nah terima kasih sudah hadir. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai remaja nih. Terutama dari sisi remajanya. Kalau kemarin kan kita udah undang pembina remaja ya. Nah, kita akan berdiskusi mengenai remajanya langsung. Tapi sebelumnya, nah kalau di podcast kita wajib memperkenalkan diri. Nah, silakan dulu memperkenalkan diri dulu. Oke, baik, Amang, saya memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Rafli Haposan Sinaga. Saya di sini perwakilan dari pengurus remaja selaku Ketua Seksi Remaja. Bisa dipanggil saya namanya Haposan kalau remaja pada bilangnya, Amang. Haposan ya. Oke, Haposan. Nah, ini saya mau mulai dari awal nih. Kondisinya sekarang sih gimana sih remaja HKBP Bumi Anggrek? Ya, kalau dibilang kondisi remaja, kondisi saya juga ya, Mang ya. Iya. Kalau teman-teman saya juga bilang tuh membosankan, terus kecewa, terus ya pada nggak bisa leluasa untuk beraktivitas lah, Mang. Karena situasi pandemi saat ini ya, gitu. Nah, itu apa kegiatan mereka sekarang apa nih? Terutama di HKBP Bumi Anggrek. Kegiatan remaja ya seperti biasa ya, Amang ya. Kami pada minggu pertama itu ada KTB, kelompok tumbuk bersama. Terus ada KTB juga di Google Classroom. Terus ada PA remaja, Amang. PA remaja dan kuis dan PA gabungan remaja dengan Naposo yaitu, Amang. Jadi komunikasinya terjalin nggak ya antara teman-teman di situ? Oh, di sini kalau saya bilang sih terjalin, Amang. Kami dari pengurus, pembina dan remaja-remaja Bumi Anggrek tuh terjalin dengan lancar, Amang. Walaupun dalam situasi pandemi saat ini ya. Iya, Mang. Jadi kami tuh terjalin itu dengan cara membuat grup wilayah-wilayah. Jadi saya bilang untuk semua pengurus wilayah masing-masing untuk saling mengajak, saling berkomunikasi lah sama remaja-remaja, bujuk-bujuk supaya ikut kegiatan remaja gitu, Amang. Kalau ini menurut Haposan nih, aktif nggak sih remaja kita di HKBP Bumi Anggrek? Kalau dari menurut saya ya, Mang ya, hampir 55%-nya nggak aktif, Mang, itu. 55% nggak aktif? Iya, Mang. Kenapa itu? Banyak alasannya emang. Terkadang ada yang nggak punya, mungkin terjangkau jaringannya. Atau ada karena melalui online ya. Online, iya, Mang. Malah yang tadinya aktif pas secara tatap muka nih, Mang, pas secara online dia nggak tahu kemana. Ya pada mungkin asik sibuk sendiri kali ya, Mang, gitu. Oh, apa ada kerinduan ke sih dari mereka misalkan itu offline lah, nggak usah online gitu atau gitu, ada kerinduan mereka nggak sih kayak gitu? Kalau kayak gitu sih, emang banyak yang ngomong ke saya, Bang, kapan kita nih PA di gereja gitu, kapan? Ya mereka katanya lebih asik secara tatap muka, Mang, gitu daripada daring gitu. Jadi kalau tatap muka kan mereka bisa bertemu dengan teman-temannya, nggak di rumah aja gitu. Iya, jadi mereka bisa keluar ya, bisa ketemu langsung gitu ya, Mang. Walaupun masih terbatas sepertinya ya. Iya, Mang. Oke. Nah, kalau dari program remaja sendiri, apa sih programnya untuk remaja dari seksi remajanya ya? Secara setahun ini ya, Mang? Iya, setahun ini. Setahun ini kami dari Januari itu kami ada apa namanya gaya kebaktian pembuka tahun itu, gaya seperti yang dari sekolah minggu naik ke remaja itu kami terima undang gitu. Terus abis itu kami juga gaya PA KTB. Terus kami ada juga Parheon remaja habis Parheon.
Habis perayaan itu kami ada Natal remaja itu aja, Mang. Gitu aja ya. Sebenarnya itu masih bagus ya, bisa berjalan juga ya. Itu bisa berjalan dengan situasi pandemi saat ini gitu kan. Nah, selain itu, ini kan ada tadi yang Pak Posan bilang ada remaja yang kalau 45 berarti 55% ini nggak kelihatan ya berarti ya. Iya, Mang. Ada nggak sih langkah yang mau dilakukan dari tim seksi remaja untuk merangkul mereka gitu? Ya mungkin kami juga udah ngomong sama pembina, kata pembina juga pengurus dan pembina akan berusaha akan ditanyakan lagi Amang itu ke orang tuanya juga, sama akan nge-share lagi ke orang tua mungkin supaya orang tua ya, supaya orang tua mendorong anaknya iya, gitu ya. Mendorong Amang. Jadi juga mau ditanyakan lagi, kita akan secara daring atau tatap muka ini akan ditanyakan lagi Amang. Tapi sebenarnya kalau menurut Haposan sendiri lebih banyak minta tetap online. Kalau online kan itu sebenarnya ada asiknya juga kan, dia tetap di rumah nggak kemana-mana, bisa ikut kegiatan. Menurut Posan sendiri dari diskusi dengan teman-teman lebih enak online apa offline permintaan mereka? Kalau menurut dari remaja ya Amang ya, jujur kan remaja itu kan iya. Pengennya tuh menggertak aktif gitu Amang ya. Iya. Ya pengennya sih di gereja Amang tuh, jadi secara tatap muka. Jadi ibarat kata komunikasinya lebih seru lah Mang, nggak gaya di online di Zoom itu kayak kurang apa ya? Ada keterbatasan ya? Ada keterbatasannya iya Mang. Oke, nah ini kan nanti ada beberapa program yang sudah berjalan ini. Kalau tidak salah tahun kemarin juga sebenarnya programnya agak udah berjalan juga sebenarnya walaupun masih dalam situasi pandemi ya. Iya Mang. Nah sebenarnya kalau menjalankan program sendiri dari seksi remaja ada kendala nggak yang dihadapi? Ya kalau dari seksi remaja sih kendalanya itu waktu, tempat, sama mengurangi kapasitas orang untuk membuat acara itu Amang. Kapasitasnya ya? Iya Mang. Karena memang dibatas semua serba terbatas gitu. Kalau sekolah kan ini mau mulai tatap muka gitu. Remaja juga mau coba mengajukan tatap muka juga nggak? Kemungkinan sih bulan depan kami akan mencoba untuk PA di gereja Mang ya. PA di gereja. Iya, kami dengan dibatasi dari perwakilan wilayah gitu. Karena juga udah rindu gitu Amang ngelayanin di gereja. Rindu ya. Lebih asik gitu, ada lagunya, ada bandnya. Jadi lebih asik lah buat ibadah gitu. Oh, ada bandnya, remaja ada band nih. Ibarat kata kalau buat PA adalah Mang buat main gitar, yang main keyboard, song leader adalah. Berarti remaja kita cukup aktif ya dalam pelayanan Tuhan iya, ya. Mang. Oke, luar biasa ini. Jadi ini itu tadi kendala program-program dari remaja cukup menarik ya, cukup banyak juga, meskipun tadi ada kendalanya, ada menggugah keaktifan. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman remaja yang punya talenta di musik, di band ya terutama ya, iya, atau di hal lain bisa ikut gabung dengan remaja. Ini podcast ini juga sekaligus kita untuk mengajak para remaja KBP Bumi Anggrek untuk berperan aktif. Nah, ada nggak harapan dari Posan sendiri selaku ketua seksi remaja untuk remaja-remaja khususnya di HKBP Bumi Anggrek ini? Untuk harapan saya ya, harapan saya untuk teman-teman remaja yang di rumah tuh sabar. Kita juga dari pengurus dan pembina mengusahakan supaya kita ngadain tuh secara tatap muka supaya feel melayaninya tuh dengan Tuhan tuh lebih terasa gitu Mang. Jadi sabar, bantu doanya, itu aja Mang. Oke, jadi mereka ada kerinduan untuk melayani langsung di gereja ya. Iya Mang. Tapi dari sisi remaja sendiri udah siap ya? Kan kalau kita offline ada keterbatasan kan, harus pakai masker, jaga jarak. Mereka oke seperti itu ya? Menurut saya sih kalau misalnya kurang setuju, kita tetap harus tegasin harus pakai masker, menjaga jarak gitu. Prokesnya tetap jalan ya, protokol kesehatan. Oke. Good. Ada pesan lain untuk remaja dari Posan sendiri selaku ketua seksi remaja? Pesan ya Mang. Buat pesan remaja, teman-teman remaja ya, buat tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya di rumah, di lingkungan. Pokoknya kalau biar kita diizinkan lagi buat di PR di gereja ini, kita juga harus tetap menjaga kesehatan, berdoa sama Tuhan supaya kita diizinkan lagi supaya bisa berpelayanan di gereja. Terus buat teman-teman remaja nih yang nggak
yang hilang lah, yang selama ini di KTB online di Zoom nggak pernah aktif, tolonglah buat teman-teman yang nonton di YouTube ini aktif gitu. Kasihan pembina, pengurus juga udah melakukan secara maksimal. Teman-teman remaja tinggal dukung dengan kehadirannya aja, supaya itu buat orang tua yang nonton anaknya remaja bolehlah diajak supaya aktif untuk pelayanan di remaja gitu, Amang. Iya, jadi itu tadi ada pesan untuk remaja dan untuk orang tua juga, karena bagaimanapun juga remaja perlu dorongan orang tua juga ya. Iya, Amang. Supaya mereka aktif. Tidak akan ada ruginya untuk melayani di gereja, pasti itu, karena ya Amang sendiri juga dulu pernah jadi ketua remaja juga di HKBP Purwakarta dulu itu, dan juga selalu berusaha untuk melakukan yang pelayanan terbaik untuk remaja, dan tidak ada ruginya lah untuk melayani Tuhan itu, dan tidak akan pernah lelah ya untuk melayani Tuhan. Jadi itu tadi diskusi kita dengan ketua seksi remaja HKBP Bumi Anggrek, cukup menarik. Programnya tetap jalan. Oke, banyak program yang mereka lakukan dan menggugah teman-teman supaya bergabung di remaja. Terutama walaupun saat ini masih dalam situasi online, tadi dikatakan bersabar, kita akan berusaha untuk tetap offline dengan keterbatasan, dengan prokes yang luar biasa. Terima kasih Posannya sudah hadir di podcast kita. Iya, Mang. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi berkat baru buat teman-teman remaja, dan sukses terus untuk remaja, dan programnya juga dapat lebih menjadi berkat lagi untuk remaja dan juga HKBP Bumi Anggrek. Saudara yang terkasih, demikian perbincangan kita dengan Ketua Seksi Remaja. Semoga episode kali ini menjadi berkat baru untuk generasi remaja atau generasi pengganti dari HKBP Bumi Anggrek maupun remaja-remaja di HKBP manapun. Memang ada sebuah penelitian memang dari sebuah lembaga mengatakan bahwa ada kecenderungan peran remaja di gereja itu agak sedikit menurun di situasi pandemi saat ini, karena sudah mulai merasa terlalu nyaman dengan ibadah online atau merasa tidak perlu untuk beribadah online. Nah, dengan kehadiran seksi remaja, terus ada pembina remaja, kita harapkan di HKBP Bumi Anggrek dan juga di HKBP yang lain dapat terus bertumbuh untuk tetap bersama membangkitkan semangat remaja dalam melayani dan memuji Tuhan. Terima kasih, salam sehat dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.